Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Raiola telah rencanakan kepindahan Haaland selanjutnya. Superagen Mino Raiola memberikan isyarat tentang masa depan Erling Haaland. Raiola telah merencanakan kepindahan Haaland selanjutnya selama 2 tahun terakhir. Kontrak Haaland di Signal Iduna Park sesungguhnya masih tersisa sampai 3 tahun ke depan. Akan tetapi Haaland digadang-gadang akan hengkang di bursa musim panas nanti. Raiola mengaku sudah memikirkan kemana Erling Haaland akan pindah. Kami telah memikirkan, melakukan, dan merencanakan selama 2 tahun. Kami punya ide-ide yang jelas tentang kemana Erling seharusnya pergi, kata dia kepada Sport One. Rafael Varane sudah balik latihan. Manchester United mendapat kabar bagus dengan sudah kembalinya sang bek andalan Rafael Varane ke sesi latihan setelah sempat menepi akibat cedera. The Sun mengklaim bahwa Varane sudah mendapat lampu hijau untuk ikut dalam sesi latihan dengan kontak penuh bersama anggota skuad lainnya. Bahkan Varane bisa jadi sudah akan kembali masuk ke dalam daftar pemain cadangan kala Manchester United melawat ke markas Norwich nanti. Kembalinya Varane ke tim ini jelas menjadi angin segar bagi manajer baru Manchester United. MU bisa kalahkan tim manapun di Liga Champions. Manchester United berpotensi berjumpa dengan tim-tim tangguh di babak 16 besar Liga Champions. Namun Donny van de Beek tidak akan khawatir akan hal itu. Donny van de Beek yakin MU bisa mengalahkan tim manapun. Kurasa semua tim di fase Liga Champions ini itu tim-tim yang kuat. Kami harus menunjukkan performa sebaik mungkin karena kupikir dengan para pemain yang kami punya, kami bisa mengalahkan tim manapun. Ucap gelandang MU itu di Metro. Sumpah Zlatan Ibrahimovic setelah AC Milan kandas di ajang Liga Champions. Setelah tersingkir dari Liga Champions, Milan kini hanya bisa fokus di kompetisi domestik. Bomber AC Milan Zlatan Ibrahimovic mengungkapkan timnya kecewa setelah tersingkir dari Liga Champions. Namun ia bersumpah akan membantu timnya untuk memenangkan Scudetto. Kami kecewa dengan tersingkir di Liga Champions, kami sangat menyesal, tetapi kami akan berjuang untuk memenangkan Scudetto. Dalam kegagalan ada juga kesuksesan, kami akan tumbuh dan mendapatkan pengalaman, kata Ibrahimovic kepada Radio Dijai. Pelatih Milan Stefano Pioli juga kecewa dengan tersingkirnya Rossoneri dari ajang Liga Champions, namun dia masih melihat sisi positif dari hasil minor ini. Vinicius Junior tegaskan kesetiaan ke Real Madrid. Real Madrid percaya pada potensi Vinicius Junior sampai berani menjadikan Vinicius yang kala itu masih remaja sebagai pemain Brazil termahal kedua setelah Neymar. Walaupun Vinicius jarang diisukan bakalan pindah, Real Madrid tetap mengambil tindakan preventif dan siap menawarkan kontrak baru untuknya. Sejauh yang diketahui, Madrid belum menyodorkan apapun buat sang penyerang. Vinicius sendiri berniat untuk bertahan lebih lama di Santiago Bernabeu. Lebih baik jangan menaruh harga berapapun buat saya, karena bagi saya lebih baik bertahan di sini, di Real Madrid, kata Vinicius kepada Famos. Bagi Florentino Perez, Toni Kroos transfer terbaik Real Madrid di abad ini. Toni Kroos adalah salah satu pemain berpengaruh atas sukses Real Madrid. Gelandang internasional Jerman itu bergabung Los Blancos pada musim panas 2014. Sebelum pindah, Kroos menghabiskan 7 musim bersama Bayern Munich, lalu memenangi Piala Dunia di Brazil. Sebanyak 13 trofi dimenangi Kroos dalam seragam Real Madrid. Bayern bahkan harus sekali juara Liga Champions sejak ditinggal Kroos. Agen Toni Kroos, Fox Truth, mengungkapkan bahwa Florentino Perez sangat puas dengan kliennya itu. Menurut dia, Perez bahkan menilai Kroos adalah salah satu transfer terbaik yang pernah dilakukan Madrid pada abad ini. Masalah Barcelona, Xavi, dan formasi warisan Koeman. Era kepelatihan Koeman terbukti menyisakan banyak masalah. Xavi jelas tidak bisa memperbaiki masalah Barcelona dalam semalam. Xavi harus memperbaiki itu satu persatu. Salah satu masalah yang paling jelas adalah kualitas skuad Barca yang jauh di bawah standar.
Masalah lain yang ditinggalkan Koeman adalah eksperimen memainkan Sergiño Dest sebagai winger kanan. Entah mengapa, Xavi juga memilih menurunkan Dest dalam posisi tersebut. Xavi mengambil resiko besar dengan menggunakan formasi warisan Koeman dalam duel krusial melawan Bayern. Keputusan ini terbukti keliru. Barca harus membayar mahal. Mohamed Salah lebih pilih pindah ke Manchester City ketimbang Barcelona. Liverpool dan Mohamed Salah masih membahas perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada 2023. Karena belum ada tanda-tanda kesepakatan terjadi, Mohamed Salah pun dikabarkan mulai mencari alternatif klub baru. Ada dua klub yang secara kebetulan meminati jasanya, yaitu Barcelona dan Manchester City. Dikutip dari Football 365, Mohamed Salah cenderung akan memilih Manchester City. Pasalnya, pemain berusia 29 tahun itu hanya ingin pindah ke klub yang berambisi memenangi semua titel. Dan hal itu jelas tidak dimiliki Barcelona di musim ini. Namun, banyak pihak yang meyakini Liverpool pun akan mengusahakan Salah untuk bertahan. Sabar dulu, Wijnaldum masih adaptasi. Performa Georginio Wijnaldum bersama Paris Saint-Germain memang masih naik turun. Itu dikarenakan Wijnaldum harus bersaing dengan banyak pemain bintang dan lebih sering dijadikan pelapis di PSG. Maka wajar jika masa depan Wijnaldum mulai dispekulasikan ketika beberapa klub meminatinya di bursa transfer musim dingin nanti. Dengan Piala Dunia 2022 menunggu tahun depan, Wijnaldum tak bisa cuma jadi status pelapis. Meski demikian, Wijnaldum belum mau menyerah dan menegaskan bahwa dia masih beradaptasi dengan klub serta kultur sepak bola Prancis. Tajam di kompetisi Eropa, Jose Mourinho bawa AS Roma torehkan rekor langka. AS Roma berhasil memastikan diri lolos ke babak 16 besar UEFA Conference League 2021-2022. Tak hanya lolos ke babak 16 besar, AS Roma meraih rekor langka. Dilansir dari Opta Paulo, AS Roma menjadi tim Italia kedua yang berhasil mencetak setidaknya 1 gol dalam 20 laga di kompetisi Eropa secara beruntun. Hanya satu tim Italia yang mampu melakukan hal yang sama, yakni Juventus pada tahun 1996 hingga 1997. Tim asuhan Jose Mourinho ini bisa saja melebihi catatan Juventus tersebut. Pasalnya Mourinho dan anak-anak asuhnya masih bertahan di UEFA Conference League dan berpeluang melaju lebih jauh. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!